Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan jurnal pendampingan Bapak Ibu ya. Jadi CGP setelah melakukan pendampingan individu bersama PP atau pengajar praktek, maka pengajar praktek wajib menulis ya jurnal pendampingan ya setelah selesai melaksanakan pendampingan individu bersama CGP-nya. Nah, di sini adalah contohnya Bapak dan Ibu. Ini adalah LMS nanti yang bisa diakses oleh pengajar praktek ya. Di sini ada langkah-langkah pendampingan, ada jurnal pendampingan, ada rencana tindak lanjut dan unggah dokumentasi ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan jurnal pendampingan ya. Bapak Ibu silakan diklik saja. Kalau sudah Bapak dan Ibu, di sini ada penjelasannya ya. Jurnal pendampingan adalah catatan pendamping terhadap CGP yang sudah diberikan pendampingan individu. Kemudian buatlah jurnal ini sesuai dengan jumlah CGP yang didampingi. Kemudian tuangkan hasil catatan Anda berdasarkan setiap kolom yang telah disediakan. Jadi, Bapak dan Ibu, jurnal pendampingan ini adalah jurnal pendampingan yang diisi oleh pengajar praktek sesuai dengan jumlah CGP. Jadi kalau CGP-nya jumlahnya 6 ya nanti Bapak Ibu pengajar praktek mengisi sejumlah 6. Nah, kira-kira apa saja yang akan menjadi acuan untuk mengisi jurnal pendampingan Bapak dan Ibu? Silahkan diklik answer the question ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada namanya pertanyaan ya untuk mengisi jurnal pendampingan adalah nama calon guru penggerak. Silahkan diisikan. Kemudian tujuan dan fokus pembahasan pendampingan yang telah dilakukan, Bapak Ibu silahkan mengisinya ini sesuai dengan panduan ya, panduan pendampingan yang ada. Tujuan dan fokus Bapak Ibu silahkan dibaca ya, baca untuk panduan pendampingan individunya ya, karena di setiap pendampingan individu itu memiliki fokus pendampingan yang berbeda-beda ya. Contoh saja nanti ini saya kasih lihat Bapak Ibu ya untuk fokus pendampingan. Nah, di sini contohnya adalah untuk pendampingan individu 1. Nah, tema pendampingannya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Fokus pendampingannya ada 4 ya, diskusi tantangan belajar daring, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Kajar Dewantara, diskusi pembuatan kerangka portofolio, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak. Nah, silakan ini diisi Bapak dan Ibu ya, di copy, bisa kan masukkan di sini. Ya, tujuannya apa, kemudian dimasukkan. Ya, tema pendampingan ini. Kemudian ini adalah tema pendampingan individu yang kedua, berikut juga fokus pendampingan. Sampai nanti di pendampingan ke-6, Bapak Ibu ya, yaitu terkait dengan persiapan panen hasil belajar. Kalau sudah, nomor 3 adalah hal-hal yang dibahas, dibicarakan selama proses coaching berlangsung. Tentunya adalah poin-poin penting Bapak dan Ibu ya. Apa saja yang dibahas dan dibicarakan? Ya, kita lihat dulu di petunjuknya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada aktivitas. Ya, contohnya adalah di pendampingan individu pertama. Nah, di sini ada kegiatan Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada kegiatan yang harus Bapak Ibu juga laksanakan. Nah, Bapak dan Ibu mengisi dari hal yang dibahas ini juga bisa mengacu pada kegiatan pendampingan, mulai dari bagian pendampingan awal, bagian inti pendampingan, sampai nanti bagian akhir pendampingan. Bapak Ibu ya, silahkan diisikan di sini. Kemudian nomor 4, nilailah apakah proses coaching yang sudah berlangsung sudah sesuai, lebih cepat atau lebih lambat dari fokus pendampingan yang tersedia. Nah, silahkan Bapak Ibu nilai apakah sudah berlangsung dengan sesuai, lebih cepat atau lebih lambat dari fokus pendampingan di atas tadi. Kemudian yang kelima, berikan status selesai atau belum selesai untuk proses coaching Bapak dan Ibu. Nah, silahkan apabila sudah selesai pendampingannya ya klik tulis saja selesai. Tapi kalau belum selesai ya silahkan dituliskan belum selesai, diberikan catatan kira-kira yang belum selesai apa, kemudian ditindaklanjuti pada pendampingan individu berikutnya. Nomor 6 adalah catatan yang perlu diperhatikan untuk pendampingan berikutnya dan catatan untuk diketahui oleh fasilitator. Silahkan Bapak dan Ibu, mungkin ada catatan yang perlu diperhatikan. Contoh misalnya CGP belum melaksanakan aksi nyata pada bagian apa. Ya, atau mungkin CGP membutuhkan komunikasi lebih baik lagi. Ya, silahkan dituliskan. Atau mungkin CGP belum memahami aktivitas keberapa ya di modul keberapa. Nah, silahkan ditulis. Kemudian juga tuliskan catatan yang perlu diketahui oleh fasilitator. Contoh misalnya CGP belum paham tentang alur demonstrasi kontekstual di modul berapa. Nah, nanti silakan ketika itu diketahui oleh fasilitator, maka nanti
fasilitator akan mengkonfirmasi ke CGP dan membantu pengajar praktek untuk memberikan pemahaman ya kepada CGP. Kemudian yang nomor 7 adalah hal-hal tambahan yang dibutuhkan CGP selama pendampingan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan mungkin dituliskan sebelum pendampingan CGP wajib menyiapkan materi misalnya atau bahan pendampingan individu. Ya, atau mungkin sebelum pendampingan Bapak dan Ibu CGP perlu mempersiapkan dulu terkait dengan dokumen-dokumen, laporan dan sebagainya ya, atau mungkin CGP perlu menuliskan apa saja yang belum dipahami nanti untuk bahan diskusi pengajar praktek kan begitu. Yang kedelapan adalah hal yang dibutuhkan CGP pada pendampingan berikutnya. Nah, ini adalah evaluasi ya. Ketika pendampingan saat itu sudah selesai, silakan apabila ada hal yang dibutuhkan CGP pada pendampingan berikutnya juga ditulis. Ya, contohnya saja misalnya pada pendampingan berikutnya CGP membutuhkan informasi terkait dengan kebijakan sekolah. Ditulis saja ya Bapak dan Ibu ya, gitu. Sehingga apa? Nanti persiapannya juga bisa dipenuhi begitu. Nomor 9, hasil pemantauan terhadap perkembangan sikap CGP telah melakukan pembelajaran daring. Setelah melakukan pembelajaran daring selama kurang lebih 1 bulan. Bapak dan Ibu silahkan hasil pemantauannya bagaimana. Mungkin CGP aktif mengikuti pembelajaran daring, terjadi perubahan sikap, kemudian terjadi perubahan juga keterampilan dan pengetahuan. Ya, bagaimana Bapak Ibu menilai itu? Perkembangan sikap Bapak dan Ibu ya. Ini tadi sikap ya. Kalau yang ini tadi keterampilan. Jadi dibedakan. Kalau yang nomor 9 ini adalah perkembangan sikap, nomor 10 adalah pengembangan keterampilan Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu bisa diisi. Kalau sudah Bapak dan Ibu di submit Bapak Ibu ya. Begitu. Itu Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa unggah media terkait pelaksanaan pendampingan individu pada unggah dokumentasi ya. Kalau sudah, ini adalah jurnal pendampingan PI. Kalau sudah Bapak dan Ibu mengupload dokumentasinya. Nah, ini adalah unggah dokumentasi Bapak dan Ibu ya. Silahkan diunggah. Ya, apa saja yang diunggah? Yaitu adalah media yang berupa video rekaman, foto atau dokumen lain terkait dengan aksi nyata. Mungkin dokumen-dokumen terkait dengan alur ya, terkait dengan program-program ya, silahkan Bapak dan Ibu bisa diupload. Kemudian dokumentasi lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir dan lain sebagainya. Dan jangan lupa laporan kegiatan pendampingan individu ini juga diupload. Dengan cara Bapak dan Ibu nanti silahkan klik di add ini Bapak Ibu ya, diklik tombol new ya, kemudian pilih kolom ini ya, choose file, baru klik upload file ya, upload this file, kemudian save change. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, pengalaman saya mendampingi CGP angkatan 4 ya. Waktu itu saya sebagai pengajar praktek dan alhamdulillah CGP saya sudah lulus semuanya, 6 CGP di angkatan 4. Beberapa sudah menjadi kepala sekolah dan pengawas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.